Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi mengenai permasalahan dan solusi pembelajaran daring di sekolah selama pandemi COVID-19. Berdasarkan fakta, pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor di Indonesia. Tak hanya sektor ekonomi yang mulai kewalahan, sektor pariwisata, sektor transportasi, dan sektor manufaktur pun menghadapi pandemi ini. Sektor pendidikan juga mengalami perubahan besar. Kini, sektor pendidikan di Indonesia memiliki wajah dan sistem baru yang sekaligus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, pemerintah masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut juga dengan PJJ pada semester pertama tahun ajaran 2020-2021. Hal ini disebabkan masih tingginya grafik kenaikan jumlah korban COVID-19. Pembelajaran jarak jauh ini memakai sistem daring dan luring, terutama untuk daerah-daerah yang masih berzona merah. Misalnya, di Provinsi Riau, di mana di sekolah sebagai tempat siswa-siswi belajar. Pembelajaran sistem daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Nah, sedangkan pembelajaran luring atau luar jaringan artinya pembelajaran dengan memakai media seperti televisi dan radio. Nah, kedua sistem pembelajaran ini mau tidak mau harus tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19, sebab tidak mungkin peserta didik dibiarkan libur panjang hingga coronavirus pergi. Lagi pula, kita tidak tahu kapan corona pergi dari negeri ini. Berdasarkan pemantauan hasil observasi, setidaknya ada beberapa kesulitan yang bisa kami temukan dalam pembelajaran sistem daring dan luring. Antara lain yaitu, yang pertama, jaringan internet yang lemot. Sistem pembelajaran daring dan luring dapat berjalan efektif jika jaringan internetnya bagus. Sebaliknya, ketika jaringan internetnya jelek ataupun buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar online pasti terhambat. Belum lagi ada peserta didik yang membuat alasan yang mengada-ngada. Artinya banyak juga peserta didik yang mengatasnamakan jaringan jelek lalu mengurung niatnya mengikuti kegiatan pembelajaran online. Hal ini sangat mungkin terjadi, apalagi kepala sekolah dan guru-guru tidak dapat mengontrol secara langsung keberadaan mereka di rumah. Yang kedua yaitu kuota internet terbatas. Orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama orang tua yang secara ekonomi tidak memadai. Hal ini perlu dipikirkan secara matang oleh pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan. Kasihan juga orang tua. Mereka sudah terbebani karena di PHK oleh perusahaan, ditimpa lagi oleh beban keharusan membeli kuota internet. Ketiga, kegiatan belajar mengajar tidak efektif. Sistem pembelajaran daring dan luring tentu tidak seefektif pembelajaran di sekolah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya pengurangan jam mengajar. Guru-guru yang biasanya mengajar 4 jam di sekolah, terpaksa hanya mengajar selama 1 jam. Dampak lanjutnya, peserta didik akan kesulitan memahami materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, apalagi berhadapan dengan mata pelajaran program MIPA, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Keempat, pelajaran ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak penurunan rumus. Itu artinya waktu 1 jam sangat tidak cukup.
Pengajar juga belum memiliki pengalaman dan bekal cukup dengan sistem pembelajaran daring, sehingga cara dan media mengajar masih cenderung repetitif dan kurang inovatif. Tak lupa para siswa, khususnya mahasiswa, juga mengeluhkan sistem pembelajaran daring. Banyak mahasiswa yang harus menunda penelitian mereka karena tidak bisa mengambil data di lapangan. Konsultasi tugas akhir pun terhambat. Akibatnya target lulus terancam tertunda. Dari ketiga kesulitan di atas mesti ada solusinya, baik dari pihak sekolah maupun pemerintah. Setidaknya ada beberapa solusi yang bisa kita atasi. Yang pertama, bantuan pemerintah dan sekolah. Bantuan pemerintah tersebut dapat berupa pemberian paket kuota gratis bagi para kaum pelajar dan pengajar. Terkaitnya dengan orang tua yang kesulitan mendapatkan kuota internet, pemerintah perlu hadir dan bahkan memberikan suntikan dana. Maksudnya, pemerintah tidak hanya membuat regulasi dan kebijakan pembelajaran melalui sistem daring dan luring di setiap sekolah. Demikian juga sekolah. Perlu ada bantuan khusus bagi orang tua yang secara ekonomi tidak mampu, terlebih lagi untuk peserta didik yang orang tuanya terkena dampak corona, semisalnya di PHK oleh perusahaan tempat di mana mereka mencari nafkah. Yang kedua, perihal kegiatan belajar mengajar yang kurang efektif. Sekolah dan para stafnya perlu menemukan cara tersendiri agar materi yang dipelajari sebisa mungkin dapat dipahami oleh peserta didik. Entah bagaimanapun caranya, tidak harus memaksa peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara 100%. 50-70% pun saja sudah cukup. Setidaknya mereka tetap memahami materi yang sedang dipelajari. Baiklah, itulah tanggapan. Jadi, sistem daring dan luring ini akhirnya menuntut kita untuk kreatif dalam mendidik serta didik. Sebagai calon pendidik, kita perlu bangkit dari cara-cara mengajar yang sudah lama. Apalagi zaman yang kian berubah memaksa kita untuk terus berubah, termasuk memakai cara-cara baru seperti menggunakan aplikasi daring dan luring dalam mendidik, sehingga peserta didik pun akan dengan mudah memahami apa yang kita ajarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.